Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan bagi jemaat ISAI Metro yang taat, setia, beribadah secara langsung maupun secara online. Ya. Dan terima kasih bagi kamu yang pertama kali hadir, dan saya berharap ini bukan pertama dan terakhir, tapi ini permulaan untuk saudara dapat bergabung bersama-sama dalam keluarga kita di gereja ISAI Metro. Puji Tuhan. Saudara, mari kita lanjutkan seri pembelajaran firman Tuhan. Bagi kamu yang baru, ya, ini adalah teks yang sudah kita mulai beberapa masa yang lalu, dan kita sudah ada di penghujung Kisah Para Rasul, dan kita pada hari ini akan membicarakan Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-23. Kita akan membicarakan Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Ayat 12. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar satu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menandang ke galah rangsang. Tapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah, dan menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kau perlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang ku beritakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain.
Saudara, kita ambil ayat 17 sebagai ayat kunci kita. Ayat 17, aku ini mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Jadi saudara, tema yang sederhana kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu diasingkan untuk menjadi misi bangsa, atau dikhususkan untuk misi bangsa. Dikhususkan. Nah saudara, cerita ini berkenaan dengan penjelasan Paulus terhadap Raja Agripa dan istrinya Bernike, dan juga para imam-imam, kepala-kepala agama dan orang-orang Farisi yang ada di Kaisaria pada waktu itu, dengan menjelaskan bagaimana Paulus berubah dari seorang yang memiliki pahaman agama, orang Yahudi yang percaya kitab Taurat Musa, dan memperjelaskan dan menegaskan tentang pahaman ini, sehingga dikatakan Paulus juga sanggup menganiaya orang-orang yang menentang akan kepercayaan bangsa Yahudi dan percaya bahwa Allah Elohim, ya, yang akan bangkit. Mereka percaya bahwa dalam kitab Taurat itu dikatakan Mesias akan mengalami penderitaan, dan Mesias ini akan mati dan akan dibangkitkan. Orang yang pertama dibangkitkan. Jadi Paulus menegaskan soal kebangkitan Yesus Kristus sekarang ini di dalam mahkamah agama, dan juga menegaskan kepercayaan bangsa Yahudi yang juga percaya akan Allah pencipta langit dan bumi, dan juga percaya adanya kebangkitan. Namun orang Yahudi menuduh, mendakwah Paulus seorang yang sesat, tapi sebetulnya Paulus menegaskan apa yang dipercayai, apa yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Jadi punya pahaman yang sama, punya pegangan kepercayaan yang sama terhadap kebangkitan Yesus Kristus, tapi perbedaannya adalah Paulus percaya kebangkitan itu sudah terjadi di dalam diri Yesus Kristus yang telah dinyatakan oleh para nabi, nubuatan tentang Mesias. Saudara, saya percaya bahwa tema ini atau petikan ini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, baik secara pribadi, secara bergereja, bahkan secara bangsa kita, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan, diasingkan, punya satu tujuan misi untuk memberitakan firman Allah, menginjil, membawa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan sedikit latar belakang ataupun konteks ayat ini, di mana sebelum teks Paulus menceritakan latar belakangnya sebagai penganut agama Yahudi yang sangat tegar, dan menceritakan aktiviti penganiayaannya terhadap pengikut Kristus sebelum dia berjumpa atau mengenal dengan Kristus, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga 11. Manakala selepas teks, Paulus dituduh gila karena banyak ilmu ketika dia menjelaskan kepercayaannya kepada Raja Agripa, yang hampir saja mengakui, diyakinkan terhadap kepercayaan orang Kristen yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24 hingga 32. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan, membaca ayat ini berulang-ulang kali, dan coba ingin merasa, Tuhan, kira-kira teks ini apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya? Apakah message kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahagian saya, yang saya harus kongsikan kepada jemaat? Selama 1 minggu
Bahkan sebelum itu pun saya sudah minggu lalu saya sudah membaca teks ini, memahami apa yang coba disampaikan oleh Roh Kudus lewat pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau kita membaca teks ini sedikit agak lebih teliti sedikit, saya membawa saudara untuk membaca ayat demi ayat. Namun saya ingin saudara melihat dalam dua bahagian ayat ini, di mana yang pertama yang saya namakan sebagai rasa terasing kepada misi Yesus Kristus. Karena ayat 17 berkata, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Artinya, I put you aside from this nation. Saya mengutus engkau, saya mengasingkan engkau dari bangsa ini dan bangsa-bangsa yang lain, dan kemudian saya mengutus engkau kepada mereka. Nah, saudara, saya percaya bahwa kita semua hidup di dunia hari ini dengan satu tujuan, bukan sekedar menikmati usia kita dari kecil sampai dewasa, tetapi ada satu kerjaan, ada satu penugasan, ada satu tujuan, the destiny yang Tuhan sudah assign atau Tuhan sudah nyatakan untuk kita lakukan, dan the only reason we are still alive until today. Ya, ini alasan untuk kita masih hidup sampai hari ini, karena mau melakukan tanggung jawab apa yang Tuhan amanatkan kepada kita untuk lakukan. Kasih tahu teman sebelah, itu alasan untuk saya hidup hari ini, menjadi misi. Ya, itu alasan kau masih sehat hari ini, kau masih senyum, kau masih menikmati, tapi jangan terlalu banyak dimenikmati, saudara. Karena ada satu tugas yang sebetulnya Tuhan ingin assign ataupun tugaskan untuk kita masih hidup hari ini. Tujuan mikrofon ini, saudara, kamu tahu, nampak mikrofon di sini untuk memperbesarkan suara saya supaya kedengaran, betul? Ini tujuan. Tapi orang kreatif bilang, orang yang kreatif berpikir, mikrofon ini boleh pukul kepala kau sampai benjol. Itu misuse the function of the microphone. Ya. Jadi saudara, banyak orang menggunakan hidup kita dengan tujuan yang lain. Misuse your life, your destiny, your purpose. Ya. Jadi semua kita ada tujuan, dan pada hari saya percaya Tuhan kembalikan, ingin Tuhan sampaikan, berikan satu penegasan kembali bahwa engkau hidup hari ini karena tujuan Allah. Dan saya berharap supaya kita dibangkitkan, dibangunkan, dan mampu berjalan kembali. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang satu kata yang mungkin tidak begitu biasa dengan kita yang disampaikan di dalam ayat yang ke-14. Sebelum saya jelaskan, supaya waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Anda akan mengerti. Ya, ayat 14, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar satu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menandang ke gala rangsang. Sukar bagimu menandang ke gala rangsang. Saudara, ada yang mengerti ayat ini? Nah, saya ingin jelaskan supaya saudara mengerti. Saudara, dalam tradisi pertanian orang Yahudi, salah satu mereka gunakan lembu sebagai alat pemuda cara dalam pertanian. Dan lembu ini ditugaskan untuk maju melakukan kerja tanggung jawabnya. Namun kadang-kadang lembu ini sedikit nakal. Kalau kita tidak berhati-hati,
kita boleh kena tandang di belakang. Saudara, pada usia kecil kami pernah bermain-main dengan lembu. Ya, waktu itu saya dan cousin saya ada seekor lembu. Ya, lembu ini baru melahirkan anak. Dan saudara, ini lembu agak sedikit garang karena dia ingin menjaga anaknya. Lalu saya ini tidak berani untuk lalu karena lembu itu. Lalu cousin saya ini dia tunjukkan bahwa dia berani. Oke, kau tunggu saya berani. Dia lari, dia kembali lagi, dan tidak terjadi apa-apa. Dan saya tetap masih takut karena saya pernah nampak lembu menendang ke belakang. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya, dan akhirnya lembu itu menendang dia, saudara, sampai agak sedikit jauh juga. Dan dia sangat kesakitan. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian juga lembu ini dia pandai menendang ke belakang ketika dipaksa untuk maju ke depan. Namun dikatakan untuk mengelakkan lembu ini supaya bertobat, tidak menendang ke belakang, dikatakan mereka akan memberikan satu benda di belakang yang dipanggil sebagai galah rangsang. Satu benda berbentuk duri. Jadi ketika lembu ini dipaksa untuk maju ke depan, dia memberontak, dia menandang, dan dia akan terkena dengan benda yang tajam duri yang ada di belakang. Dan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menandang ke galah rangsang." Maksudnya, Paulus, kau menganiaya aku, tetapi kau akan sakit sendiri dengan tindakan engkau menandang ke belakang. Pemberontakan akan membuat kau menderita. Saudara dikasih Tuhan, maka saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang push kita untuk melakukan satu misi ke depan. Tapi ketika kita mulai memberontak, ada galah rangsang ada di belakang yang akan menyakiti engkau. Nah, saudara, saya percaya bahwa ada suatu message firman Tuhan hari ini. Alasan untuk kita semua hidup, untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan kalau Anda tidak tahu apa yang Anda ingin lakukan, boleh kami bimbing secara bimbingan rohani, karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Saudara, saya ingin membawa kita untuk melihat teks ini dalam dua bahagian. Yang pertama yang saya namakan sebagai rasa terasing kepada misi yang diberikan oleh Yesus Kristus. Rasa terasing ataupun diasingkan, tetapi rasa terasing dengan panggilan Tuhan. Diasingkan untuk melakukan sesuatu, tapi kita rasa terasing dan tidak mau terlibat bersama-sama dengan misi ini. Nah, saudara, bahagian yang kedua yaitu membangun erat misi Yesus Kristus. Bukan membangun, memeluk erat misi Yesus Kristus. Tadi pagi saya saksikan, kami ada sedikit perbincangan dengan istri, ya, dan kemudiannya kami akhiri dengan saling memeluk satu dengan yang lain. Lalu saya bertanya kepada istri, tadi kenapa apa yang kau rasa waktu kau peluk saya? Dan dia berkata, waktu saya peluk kau, seperti saya peluk ini Sabah. Dia bilang, wah, that mean you are Sabahan now. Ya, jadi saya rasa saya peluk ini Sabah.
Karena beberapa waktu ini dia banyak beban, ya, bagaimana untuk bangsa kita, ya, berdoa untuk bangsa kita. Saudara, saya berdoa selepas ini, hai suami-suami istri, belajarlah peluk kau punya suami, peluk kau punya istri. Ada emah di sebaliknya. Amin, saudara. Jadi kalau bergaduh, berbincang, peluklah. Tidak perlu diperbesar-besarkan. Kalau ada satu yang marah, cara dia kau peluk saja. Ya, dulu mungkin I love you mami. Sekarang tambah I love you mami sayang. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, akan lebih indah lagi. Ya. Nah, saudara, saya berharap supaya hari ini daripada terasing dengan satu tujuan Allah, sekarang kita akan peluk. Dan saya percaya ada rahasia-rahasia yang Tuhan ingin sampaikan, dan Anda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudara, dikasih Tuhan. Bagian yang pertama, rasa terasing kepada misi Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam ayat 12 dan sampai ayat yang ke-14. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami rebah ke tanah dan aku mendengar satu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menandang ke galah rangsang. Saudara, yang pertama, rasa terasing atau rasa terkecuali daripada misi Yesus Kristus apabila tanpa sadar kita hidup sebagai penganiaya Kristus dalam perjuangan kita yang salah. Mari saya jelaskan. Saudara, Paulus lagi sedang memperjuangkan satu yang dia percaya, yang dia pegang. Dia yakin benar bahwa inilah kebenaran. Dan dia mau menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu yang percaya tentang kebangkitan sudah terjadi dalam Yesus Kristus, yang dianggap sesat pada waktu itu, saudara dikasih Tuhan. Jadi Paulus percaya memperjuangkan suatu yang tidak sempurna, yang menurutnya itulah yang paling sempurna. Saudara, kadang-kadang kita begitu yakin sangat, dan inilah yang saya tahu, firman Tuhan begini, firman Tuhan begitu, ini yang saya terima. Ketika datang satu yang sempurna, kita berani menolak yang sempurna tanpa sadar. Engkau sama seperti Paulus. Engkau sedang menganiaya Yesus Kristus, yaitu kebenaran yang sempurna yang disampaikan, yang dimengerti oleh Paulus. Saudara, terlalu sukar untuk orang untuk menerima satu kebenaran yang baru, bahkan tidak mau belajar. Kalau sekolah Alkitab tidak apa, at least ada diploma teologi. Saudara, belajarlah kepada orang yang sudah lulus. Amin, saudara. Tidak sia-sia Tuhan mengutus hambanya. Saudara, selagi kita belum sempurna, jangan berani menolak. Karena sudah ada penolakan, dia anggap, oh itu yang paling sempurna. Dulu kami begini, Roh Kudus bilang begini. Hati-hati saudara dikasih Tuhan. Roh Kudus
dan firman tidak bertentangan. Kalau kau percaya Roh Kudus, kau percaya firman Allah. Kalau kau percaya firman Allah, kau percaya Roh Kudus. Amin, saudara. Tanpa sadar sikap kita hidup sebagai penganiaya Kristus dalam perjuangan kita yang salah. Apalagi kalau ada kepentingan terhadap diri kita sendiri, kepentingan daging kita. Bahkan kita mengaburi kebenaran firman Tuhan demi kepentingan kita sendiri. Kalau kau tahu itu firman Tuhan, firman Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dia mengasihi orang berdosa, tapi tidak mengasihi dosa orang-orang berdosa. Amin, saudara. Hari-hari ini ada banyak pengajaran mengaburi firman Tuhan. Apalagi kalau kita berpikir bahwa semua agama sama, saling melengkapi. Saudara, sesat. Engkau berkata bahwa Yesus belum sempurna. Bahkan baru-baru ini, saudara, ada satu daripada kampung telepon saya beberapa kali, "Pastor, apa yang terjadi ini, betulkah ini?" Kenapa? Ada sekarang yang datang mengajar kami secara online. Dia bilang Yesus dari China. Dia bilang, wah, dia mau sempurnakan ada yang belum sempurna. Jadi dia datang untuk menyempurnakan yang belum sempurna. Sesat. Engkau sedang menghina Yesus Kristus. Dia sudah sempurna. Alkitab berkata sudah selesai. Amin, saudara. Bahkan dia berkata bahwa sekarang ini Alkitab belum lengkap, masih ada penulisan Alkitab. Hati-hati, saudara, dikasih Tuhan. Hati-hati. Makanya, saudara, kita betul-betul harus belajar firman. Tidak cukup hanya memanaskan kursi gereja. Ikut sepemantapan rohani. Amin, saudara, dikasih Tuhan. Ya. Yang kedua, mari kita lihat dalam ayat 18. Ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dikatakan untuk membuka mata mereka, untuk membuka mata. Kenapa perlu dibuka? Karena selama ini matamu tertutup. Matamu mungkin besar, tidak terbuka, tidak tertutup. Mata besar seperti burung. Apa burung yang besar mata? Puok. Burung hantu. Tapi kalau mata hatimu tertutup terhadap kebenaran firman Tuhan, orang kampung bilang even worse. Orang kampung bilang lebih konyol lagi, orang bilang Indonesia. Lebih bodoh lagi. Matamu besar terbuka, tapi matamu tertutup terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudara, dikatakan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan. Kenapa harus buka mata? Supaya mereka berbalik daripada kegelapan. Coba kau tutup kau punya mata, apa yang kau lihat? Coba dulu, eksperimen dulu sebentar. 1, 2, 3, tutup. Apa yang kau lihat? Muka saya yang handsome ini? Saudara, dikasih Tuhan. Ketika matamu tertutup, engkau tidak melihat apa-apa, hanya gelap. Coba kau berjalan dalam mata yang tertutup, selamat atau tidak? Tidak selamat. Supaya mereka berbalik
dari kegelapan kepada terang, atau yang buka mata supaya lihat terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Orang yang tertutup matanya, berjalan dalam kegelapan, dikatakan dikuasai oleh iblis. Saudara, makanya banyak orang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan iblis karena dikuasai oleh iblis. Kamu pikir membohong itu suatu yang biasa? Kamu tahukah, kalau kamu suka membohong, Alkitab berkata, iblis adalah bapa kepada semua pendusta. Daripada dusta kepada kusta. Nah, saudara dikasih Tuhan, rasa terasing kepada misi Yesus Kristus yang kedua, mata mereka tertutup terhadap kebenaran, hidup dalam kegelapan, dan dikuasai oleh iblis, dan dikatakan serta tidak bertobat dari kecemaran. Macam mana bertobat? Karena kau tidak perlu bertobat. Karena yang dosa pun kau anggap itu benar. Yang chatting dengan istri orang, chatting dengan suami orang, bagi kamu itu biasa. Bukan dosa. Tapi di akhirnya engkau sedang meruntuhkan keluargamu. Engkau meruntuhkan kesaksian hidupmu. Engkau akan hidup dalam dosa, dikuasai oleh iblis. Engkau tidak mungkin akan bertobat. Haleluya saudara. Nampak tegang sedikit. Tidak apa. Karena firman itu seperti pedang. Karena di sana, karena di sini juga. Dia tajam. Bagus. Kalau kita ada masalah ini harus diselesaikan. Jangan mati dalam dosa. Kenapa banyak orang sukar untuk berubah? Karena matanya tertutup terhadap kebenaran, tertutup atau sengaja ditutup. Hidup dalam kegelapan karena tiada terang. Karena firman Allah itu berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin saudara. Firman-Mu pelita kakiku, terang bagi jalanku. Keyboard menang. Nanti sambung lagi lagu nanti. Jadi kalau tiada firman, tiada terang, maka penuh dengan kegelapan. Kalau kau penuh dengan kegelapan, kau akan dikuasai oleh iblis. Kalau kau dikuasai oleh iblis, dikatakan engkau tidak mampu bertobat daripada segala kecemaran dosa. Karena kau dikuasai. Tapi kalau kau dikuasai oleh Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-20 hingga 21. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Saudara, orang yang rasa terasing kepada misi Yesus Kristus, apabila tiada kemahuan untuk bertobat
dan tidak berbalik kepada Allah, serta tidak melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan pertobatan, malah menghukum orang yang menegaskan kebenaran. Orang yang menegur malah dihukum. Saudara, kalau kita tertutup tidak melihat kebenaran firman Tuhan, maka kita dikuasai oleh kegelapan. Kalau kita dikuasai kegelapan, maka kita dikuasai oleh iblis. Kalau kita dikuasai iblis, tidak mampu bertobat. Dan kalaupun bertobat tapi tidak melakukan tindakan-tindakan pertobatan, masih lagi melakukan dosa. Karena terikat. Hati terikat. Saudara, kalau kau terlanjur mencintai suami orang, kau telanjur mencintai istri orang, kau telanjur suka mencintai orang yang tidak seiman, hati-hati saudara dikasih Tuhan. Jangan-jangan engkau sedang hidup dalam kegelapan. Engkau sedang dikuasai oleh iblis. Dan sukar bagi engkau bertobat. Dan engkau akan mati dalam dosa. Destiny hidupmu, kalau bukan di hadis, di neraka selama-lamanya. Saudara, bahagian yang kedua. Memeluk erat misi Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat 15 hingga 16, ayat 15. Tapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menempatkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Di tengah-tengah Paulus memperjuangkan kebenaran yang tidak sempurna itu, akhirnya Tuhan beracara dalam diri Paulus dalam bentuk cahaya di siang hari, sehingga mereka rebah dan mendengar satu suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ternyata, saudara, mengetahui kebenaran yang separuh ternyata masih menganiaya Yesus Kristus. Paulus tahu apa yang ditulis dalam kitab Taurat, kitab Musa, dan kitab para nabi, tapi dia masih menganiaya Yesus Kristus. Maka di akhir zaman ini, saudara, mari kita memeluk kebenaran yang sempurna. Jangan mengasingkan kebenaran itu, saudara dikasih Tuhan. Demi kau mencari kenyamanan, kau memuaskan hawa nafsumu, kedaginganmu, kemahuanmu, rancanganmu. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi dalam hidupnya tidak pernah tercatat Yesus berdosa. Dia memang bersama-sama dengan pendosa, tapi dia mau orang ini keluar daripada dosa itu. Amin, saudara. Yesus tidak kompromis dengan dosa. Makanya hari-hari ini, saudara, tidak cukup kau hanya tulus, penuh belas kasihan. Oh, kasihan dia kan. Oh, dia tidak bahagia kan. Karena Paulus berkata, Hawa juga menghadapi masalah. Karena kasihan dengan si ular. Oh, si ular. Si ular coba menyatakan jeratnya. Si Hawa, kalau dia tolak dari awal, ular boleh
Saya berkomunikasi, saya panggil si Adam dulu ah. Kami harus dua-dua, baru kau cakap dengan kami. Mungkin sejarahnya berubah. Tapi si Hawa, dia berkomunikasi dengan si ular. Dia cerdik, tapi kau bodoh. Kau diperbodohkan dengan ketulusan hatimu. Makanya Alkitab berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin, saudara dikasih Tuhan. Hari-hari ini ada banyak gadis yang bodoh menggoda gadis yang bijaksana. Kau belajar menolak hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu. Amin, saudara. You learn how to reject unnecessary in your life. Karena minyakmu cukup untuk menunggu Tuhan. Komitmenmu yang terlampau banyak akan membuatkan hidupmu kurang fokus kepada tujuan. Kenapa banyak orang rasa terasing dengan Mesias Yesus Kristus? Kenapa? Karena kau sibuk dengan urusanmu sendiri. Ada banyak kesibukan. Bangun dan berdiri menjadi pelayan sebagai saksi Kristus. Yang luar biasa, saudara. Karena Yesus menyediakan modelnya. Apa yang kau lihat daripada saya dan akan datang, itu yang kau mau cerita. Banyak orang mau buat bisnis, alah pastor, kami tidak dapat bisnis, kami tidak modal, tidak cukup modal. Tidak modal langsung, pastor. Tahukah, modal yang paling besar, keinginanmu untuk berhasil. You have the desire to be a successful person. Amin, saudara. Itu kemauan. Saudara, demikian Paulus. Paulus mungkin baru bertobat, menerima satu yang sempurna, belum ada pun. Tapi Yesus berkata, apa yang kau lihat daripada saya pada masa ini dan pada masa akan datang, itulah modalmu. Amin, saudara. Jadi jangan kita mempertahankan sesuatu yang sempurna. Lihat apa yang sedang kau pelajari hari ini. Mungkin saja orang yang di depan kau, di samping kau, Tuhan pakai untuk mendidik engkau. Mungkin saja majikan, mungkin saja customer. Saudara, Alkitab berkata, belajarlah kepada semut. Belajarlah kepada semut. Saudara, di rumah kami hari ini, puji Tuhan, ada ramai penghuni baru, yaitu semut-semut, saudara. Banyak yang kasih mati, tapi banyak juga yang muncul. Dia suka itu elektrik. Ada banyak lampu kami tidak berfungsi because of itu semut. Ya. Tapi saya belajar, ini semut, Alkitab bilang belajarlah kepada semut. Terus saya lihat itu semut, wah, mana satu dia pemimpin, wah, satu begini, satu begini, satu begini, satu begini. Tidak pernah diam. Saudara, Alkitab bilang belajarlah kepada semut. Jangan malas. Amin, saudara dikasih Tuhan. Saya lihat mana pemimpin dia, mana pastor dia nih. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada Roh Kudus, ada firman, boleh membawa kita kepada destiny. Dan puji Tuhan, itu pentingnya sekali hidup dalam penggembalaan. Karena ada orang yang sudah Tuhan siapkan untuk menjadi rujukan. Jadi jangan malu-malu kalau ada persoalan-persoalan. Uji saya, jam berapa kau minta? Jam 12, jam 1 pagi, jam 3 pagi. Aku akan pergi ke rumah kau. Tapi minta maaf, kalau perempuan dengan istri. Prinsip, saudara. Amin. Yang
kau pergi seorang-seorang, kenapa? Sudah tahu ada cobaan, kau tidak etika. Kau tidak moral, kau tidak prinsip. Saudara, pelihara ini. Prinsip firman Tuhan. Moral, ada satu. Nilai, hati nurani yang murni. Etika, satu aturan-aturan yang memang tidak patut kau langgar. Jangan seperti rumah yang tidak berpagar, tidak berpintu. Hancur rumah tangga kau. Hancur kau punya masa depan. Amin saudara. Harus ada pagar, harus ada pintu, harus ada kunci. Untuk apa? Supaya pencuri tidak masuk. Iblis tidak masuk dalam hidupmu. Alkitab berkata apa? Iblis datang mencuri, membunuh, dan destroy, membinasakan. Kau mau jadi orang binasa? Yang kedua dalam ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Sejak saya mengenal engkau Yesus, Paulus menunjukkan teladan yang hebat. Aku tidak pernah tidak taat. Artinya penting taat. Anak muda, kenapa kau perlu taat dengan orang tua? Kenapa? Karena kau tidak tahu semua ada di depan ini yang berlagak seperti malaikat, tapi seorang serigala yang bermukakan manusia. Saudara, jangan cepat percaya dengan orang. Di akhir zaman ini ada banyak nabi-nabi palsu, orang-orang palsu. Orang gereja pun kau jangan harap set, saudara. Ada banyak yang ada di gereja ini juga dulu menjadi agent serigala berbulu domba. Menjadi tanggung jawab seorang gembala, protect the family, protect congregation. Dan sepatutnya kita protect our society. We become example. But now, kita jadi apa? Batu sandungan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Paulus berkata, sejak pertemuan dengan Yesus aku taat, hai anak-anak muda. Kau harus tahu, ambil ini, taat, peluk itu ketaatan. Jangan lepaskan itu ketaatan. Taat saja. Orang tua tidak pernah merencanakan kecelakaan untuk anaknya. Dia tahu apa yang di depan. Siapa yang memberontak, engkau akan mendapatkan habuan gala rangsang. Hari ini, ingat, gala rangsang. Dia merangsang apa? Duri-duri akan menghabisi hidupmu. Kau hidup dalam penderitaan, masa depanmu penuh dengan kesuraman. Taati saja, firman Tuhan bilang, carilah pasangan yang seimbang. Kalau ada di antara kamu yang suka sama suka, jumpa pastor. Ada berapa orang sudah kasih kawin di tempat ini tahu? Gregory angkat tangan. Betul atau tidak? Indai angkat tangan. Ludia angkat tangan. Siapa lagi? Siapa mau? Saudara, carilah pasangan yang seimbang. Bukan yang sumbang. Jadi sombeng. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, taat, belajar taat. Hubungan suami istri,
kau tidak dapat mengubah ketetapan Tuhan. Suami kepala, walaupun kau istri bijaksana, ada urapan luar biasa, ada karunia-karunia luar biasa, but you have to obey your husband. Kalau dia belum bertobat, tapi pastor, dia akan belum bertobat, dia masih merokok, dia masih minum. Alkitab berkata, jangan jadikan ini alasan. Kau harus berdoa agar suami kau bertobat, istri kau bertobat. Amin, saudara dikasih Tuhan. Dan saya melihat ini terjadi dalam keluarga saya, saudara dikasih Tuhan. Ibu saya bagaimana dia tekun berdoa supaya bapak saya akan bertobat. Dan puji Tuhan, dalam jangka masa yang cukup lama, akhirnya dia bertobat. Luar biasa. Amin, saudara. Doa itu bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Jadi belajar taat. Yang memutuskan apa keputusan dalam keluarga, suami, bapak. Hai bapak-bapak, jangan juga naik kepala. Kau tahu kau kepala, tapi kau keras kepala, Tuhan akan hancur kau punya kepala. Tapi dua istri akan mengubah segala-galanya. Amin, saudara. Karena Alkitab berkata, kalau engkau berdoa, doamu itu akan terhalang because of your spouse, your wife. Saudara, istri penolong. Amin. Makanya bujang-bujang, kali ini kau berdoa, Tuhan, siapa yang saya perlu tolong Tuhan? Siapakah gerangan pemuda itu Tuhan? Dan Tuhan akan bawa si Hadam bertemu di Taman Eden. Amin, saudara. Bukan di pub. Kau akan temu di gereja. Amin. Tapi Tuhan, saya mau dipakai Tuhan menjadi saksi di sana Tuhan. Nonsen. Minta maaf. Engkau tidak kuat. Ya, saya perhatikan banyak orang penuh dengan penyesalan dan akhirnya bercerai. Yang mampu ubah orang manusia hanya Tuhan. Amin, saudara. Ada juga kecuali yang prosesnya tinggi, resikonya besar, tapi kau sanggupkah berhadapan dengan kesengsaraan seperti itu? Saudara, engkau taati firman Tuhan saja. Kalau orang tua suruh kau belajar, belajar. Sekolah betul-betul. Kalau kau kerja betul-betul. Kau punya majikan, oi. Taati kau punya majikan. Taati saja. Amin, saudara dikasih Tuhan. Karena kau tidak tahu semua yang di depan kau. Haleluya. Yang ketiga. Mari kita lihat di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang besar, dan apa yang kau beritakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, memeluk erat misi Yesus Kristus, apabila kita sadar bahwa kita hidup sampai hari ini karena pertolongan Tuhan, dan kalau kita hidup pun tujuannya dikatakan apa? Untuk memberikan kesaksian dan juga memberitakan firman Tuhan, yaitu kitab Taurat dan Injil Yesus Kristus. Kita hidup. Aku hidup hari ini.
Amin saudara. Semua karena kemurahan-Mu. Amin saudara. Karena pertolongan Tuhan kita masih hidup. Banyak orang sudah mengalami ada banyak masalah dalam hidupnya, tahu? Bahkan hampir mati. Mengalami sakit penyakit, kemalangan, kerugian, masih belum belajar. Ini namanya bodoh rohani. Rohani tapi bodoh. Please jangan apa? Tolong jangan apa? Tolong jangan bodoh. Kau sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kita sadar bahwa kita hidup sampai hari ini. Ada banyak pertolongan Tuhan, tahu, terjadi dalam hidup kita. Tapi janganlah bodoh sangat, abaikan semua. Kira kebetulan saja baik itu pastor. No. Itu bukan kebetulan. Not accidental. Tapi kalau kau seorang yang mampu bersyukur kepada Tuhan, engkau masih hidup mengalami pertolongan demi pertolongan yang sepatutnya kau mungkin sudah mati. Kau sudah hancur. Keluargamu sudah hancur. Ada pertolongan Tuhan. Syukur, Roh Kudus memberikan kekuatan. Tuhan memulihkan. Tapi kau kena hargai. Amin saudara dikasih Tuhan. Sedarlah. Kau hidup sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Dan pertolongan itu untuk membuatkan kau bersaksi. Jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Titik. Ini perempuan Samaria. Kedapatan berzina. Lalu mau diluntar dengan batu. Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Orang pertama itu yang meluntar batu. Dikatakan Alkitab, mulai daripada yang tua, satu persatu meninggalkan perempuan ini. Ternyata ada kesadaran mereka berdosa. Dan akhirnya Yesus dengan perempuan itu saja. Yesus bertanya, tidak meluntari kau dengan batu? Saya percaya pada waktu itu perempuan ini menangis dengan penuh kesedihan dan hibah. Belas kasihan Tuhan. Apakah wanita dilepaskan daripada hukuman? Tidak saudara. Kalau ada yang tidak sadar diri waktu itu, pertama luntar batu, yang semua itu luntar batu sampai dia mati. Ini bukan mitos, ini sesuatu yang terjadi dalam budaya orang Israel. Tapi kemudian Yesus berkata, aku juga tidak melempari engkau dengan batu. Bukan karena Yesus berdosa. Bukan karena Yesus juga penzina. Tapi belas kasihan. Pergi. Jangan buat dosa lagi. Artinya, kalau kau buat dosa lagi, kau akan terima resikonya. Tuhan ada belas kasihan. Tapi jangan mengharap di depan itu. Karena Alkitab berkata, prinsip tabur tuai tetap jalan. Engkau menabur angin, engkau akan menuai puting beliung. Amin saudara dikasih Tuhan. Disedar, insaflah, bertobat. Pertolongan Tuhan yang membuat kita masih hidup hari ini. Itu pun supaya kita dapat bersaksi
dan juga memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya akhiri dengan 3 cabaran. Yang pertama, apakah Anda mahu bangun dan mahu berdiri melakukan misi Yesus Kristus kepada bangsa ini? Teman-teman kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Karena bangsa ini berbicara tentang manusia yang perlu diselamatkan. Yang kedua, maukah Anda taat kepada panggilan dan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita untuk kita lakukan? Yang ketiga, sadarkah kita bahwa kita hidup karena pertolongan Tuhan dan bertujuan untuk memberikan kesaksian dan memberitakan kebenaran firman Tuhan? Mari kita berdoa.